Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Ambar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik, serta teman-teman MP23A yang semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembinaan Peserta Didik mencakup pembinaan kompetensi peserta didik dan pembinaan minat bakat. Adapun anggota dari kelompok 5, ada saya sendiri, Retna Anggraini, ada Feliani Diah Aulia, ada Jihan Marani, ada Muhammad Sabilal Rosyad, dan Rahmat Hidayatullah. Baik, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Nah, sebelum itu, pembinaan itu apa sih? Menurut ARM 2024, pembinaan merupakan suatu proses dan usaha yang dilakukan secara terencana untuk membangun, memperbaiki, serta mengembangkan kemampuan seseorang agar mencapai hasil yang lebih baik. Nah, istilah ini tuh berasal dari bahasa Arab atau bana, yang berarti membangun atau mendirikan. Nah, dalam dunia pendidikan, pembinaan ini tuh sering disamakan dengan kata pelatihan atau pembimbingan atau pendidikan yang menekan pada pengembangan sikap, keterampilan, dan juga kemampuan peserta didik. Oke, tadi kan udah ya pengertian pembinaan. Nah, sekarang pembinaan peserta didik. Apa sih pembinaan peserta didik itu? Nah, menurut ARM 2024, pembinaan peserta didik ini adalah upaya yang dilakukan oleh sekolah atau satuan pendidikan untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri mereka, baik dalam segi akademis maupun non-akademis. Nah, proses ini tuh bertujuan agar peserta didik dapat tumbuh dan juga berkembang secara maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan dan juga cita-cita sekolah. Nah, pembinaan ini tuh bukan hanya sekedar bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar, tetapi juga untuk membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai sosial, serta mengembangkan kreativitas, keterampilan, jiwa keterampilan, dan juga semangat kewirausahaan. Nah, ini tuh menurut ARUM 2024. Lalu, menurut Putri 2023 juga menjelaskan bahwa pembinaan peserta didik ini tuh merupakan suatu proses yang melibatkan pemberian bimbingan dan juga layanan kepada siswa dan siswi di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Nah, tujuan ini tuh merupakan untuk membantu siswa dalam menjalankan peran dan juga tanggung jawabnya sebagai peserta didik secara optimal. Nah, pembinaan ini tuh dilakukan tidak hanya di dalam kelas saja atau di dalam proses pembelajaran saja, tetapi juga di luar kelas melalui berbagai kegiatan dan juga melibatkan interaksi langsung antara siswa dengan pihak sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, teman-teman, lalu menurut Damanik 2023 menjelaskan pelaksanaan pembinaan peserta didik ini tuh dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik berlangsung dalam saat pelajaran maupun di luar jam pelajaran, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, ataupun bimbingan khusus. Nah, pembinaan ini tuh tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga dapat melibatkan instansi pendidikan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga kementerian. Nah, oleh karena itu, pembinaan yang diberikan harus mampu menumbuhkan dan juga mengembangkan kemampuan serta bakat setiap peserta didik agar mereka itu tuh memiliki kompetensi yang unggul. Melalui pembinaan ini tuh diharapkan peserta didik ini dapat menyadari peran dan juga tanggung jawab sebagai pelajar serta mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depannya, teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pembinaan dalam Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan pembinaan untuk peserta didik adalah yang pertama adalah satu, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga adalah mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggul suatu bakat dan minat. Lalu yang terakhir adalah menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia, dan melangkah mewujudkan masyarakat. Ke materi berikutnya terkait manfaat pembinaan. Menurut buku Manajemen Peserta Didik yang dibuat oleh Prof. Ambar, terkait manfaat pembinaan ialah yang pertama, meningkatkan peran serta
dan inisiatif peserta didik dalam mengikuti aktivitas positif di sekolah. Pembinaan membantu peserta didik menjadi lebih aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, dan pelatihan keterampilan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. B. Mencegah peserta didik dari pengaruh negatif melalui pembinaan yang baik. Peserta didik dapat dibekali dengan nilai-nilai moral, etika, serta kontrol diri yang kuat sehingga terhindar dari hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kenakalan remaja. C. Menumbuhkan dan mengembangkan kebugaran jasmani, rohani, serta kreativitas peserta didik. Kegiatan pembinaan tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga pada aspek fisik seperti mental dan emosional. Yang D ialah mengantarkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Pembinaan yang tepat dapat membantu siswa menggali dan mengasah kemampuan mereka, baik dalam pelajaran sekolah maupun dalam bidang seperti seni, olahraga, teknologi, dan hal lainnya. Dengan demikian, siswa mampu bersaing dan meraih prestasi maksimal. Yang ketiga ialah mengembangkan karakter, kepribadian, kedisiplinan, sportivitas, bakat, minat, dan kompetisi peserta didik. Melalui berbagai program pembinaan, siswa dilatih untuk menjadi pribadi yang berkarakter kuat, memiliki kedisiplinan tinggi, serta menjunjung tinggi sportivitas. Yang F ialah membantu peserta didik berkembang menuju kematangan dan kemandirian. Tujuan utama dari pembinaan ialah membimbing peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang dewasa. Oke, materi selanjutnya adalah sasaran pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik merupakan upaya sistematis dalam lembaga pendidikan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Sasaran pembinaan peserta didik mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkembangan dan pengelolaan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Pembinaan ini tidak hanya melibatkan aspek akademik, tetapi juga menyentuh pada pengembangan kepribadian, minat, potensi, dan kedisiplinan siswa secara menyeluruh, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sasaran utama dari pembinaan ini meliputi yang pertama ada pembinaan sikap atau afektif. Artinya membentuk siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan memiliki kepribadian yang baik. Pembinaan ini biasanya dilakukan melalui program pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan, serta seni budaya. Contoh konkret dari pembinaan afektif ini dapat dilihat pada kegiatan seperti sholat berjamaah di sekolah, pesantren kilat, upacara bendera, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial yang menumbuhkan empati dan solidaritas. Sasaran selanjutnya yaitu pembinaan pengetahuan atau kecerdasan atau kognitif. Pembinaan aspek kognitif bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional, logis, dan sistematis siswa melalui pendidikan akademik. Pembinaan ini dilakukan dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler seperti pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lainnya. Selain itu, siswa juga dilibatkan dalam kegiatan diskusi kelompok, presentasi, debat, proyek penelitian sederhana, dan lomba akademik, seperti Olimpiade Sains atau Cerdas Cermat. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk melatih daya nalar dan pemecahan masalah secara kritis dan kreatif. Yang ketiga yaitu pembinaan keterampilan atau psikomotorik. Mengembangkan keterampilan siswa dalam bidang tertentu yang diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat seperti keterampilan berwirausaha atau keterampilan teknis lainnya. Pembinaan ini bertujuan agar siswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di lingkungannya. Pembinaan ini meliputi kegiatan seperti pelajaran prakarya, seni budaya, keterampilan teknis, dan teknologi informasi. Siswa juga diberikan kesempatan mengasah keterampilannya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti menjahit, memasak, membuat kerajinan tangan, musik, dan teater. Di tingkat SMK, kegiatan seperti magang industri dan teaching factory menjadi bagian dari pembinaan psikomotorik yang penting. Selain itu, pelatihan kewirausahaan dan pengembangan soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, dan keterampilan kepemimpinan turut mendukung pembinaan keterampilan siswa. Nah, materi pembinaan ini tuh dituangkan dalam bentuk berbagai komponen pembinaan peserta didik yang dapat dikembangkan oleh pihak sekolah.
Nah, komponen tersebut itu tuh mencakup upaya pengembangan karakter peserta didik melalui kegiatan kokurikuler dan juga ekstrakurikuler, teman-teman. Yang hal ini tuh sejalan dengan isi Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan peserta didik yang dirinci oleh ARUM 2024. Nah, isinya sebagai berikut. Yang pertama itu ada ketakwaan dan juga keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pembinaan ini tuh bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki keyakinan dan juga keteguhan dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, kegiatan ini tuh bisa dilakukan seperti pembiasaan ibadah, terus juga ada kegiatan keagamaan dan juga penguatan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari nih, teman-teman. Yang diharapkan ini tuh peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai religius dalam sikap dan juga tindakannya tersebut. Lalu yang kedua itu ada budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Nah, di sekolah ini tuh kita semua belajar buat jadi budi pekerti yang sopan, jujur dan juga bertanggung jawab ya kan. Contohnya itu sederhana aja kayak bilang terima kasih sama petugas kebersihan, nggak nyontek pas ulangan atau minta izin dengan sopan ke guru. Nah, pembinaan akhlak ini tuh seringkali kita dapat dari contoh langsung oleh gurunya. Nah, kebiasaan harian sekolah juga merupakan contoh langsung untuk ditunjukkan kepada peserta didik tersebut. Intinya ini tuh kita harus dibimbing agar jadi orang yang dihargai di lingkungan. Yang ketiga ada kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan juga bela negara. Nah, kita ini tuh diajak buat cinta Indonesia dan juga bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini tuh lewat kegiatan kayak upacara bendera setiap hari Senin, ikut kerja bakti di lingkungan sekolah, atau belajar tentang Pancasila di kelas. Nah, bahkan hal kecil seperti nggak buang sampah sembarangan itu juga merupakan dari bela negara. Nah, dengan begitu kita tumbuh jadi warga negara yang peduli dan juga siap membela negeri kalau misalkan dibutuhkan. Lalu yang keempat itu ada prestasi akademik, seni, dan juga olahraga sesuai bakat dan juga minatnya. Nah, nggak semua orang bisa jago matematika, tapi mungkin bisa jago kayak main di gitar, terus jago di gambar atau atlet. Nah, ini tuh sekolah bisa kasih ruang bakat untuk semua. Ada lomba cerdas cermat, eskul band, sampai kompetensi futsal dan lain sebagainya. Jadi apapun minat dan bakat itu tuh bisa berkembang dan juga unjuk untuk kegiatan yang kamu suka sendiri itu atau kegiatan yang disuka oleh peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ada prestasi akademik, seni, atau olahraga sesuai bakat dan minat. Nah, ini kan gak semua orang kayak jago matematika, mungkin juga bisa hebat main gitar, jago gambar, ataupun atlet. Nah, hal ini tuh juga sekolah bisa kasih ruang untuk semua yang kayak ada lomba cerdas cermat, eskul band, atau sampai kompetensi futsal. Jadi, apapun minat dan bakatnya pasti bisa melakukan unjuk bakat melalui kegiatan-kegiatan yang disuka oleh peserta didik. Lalu yang kelima itu ada demokrasi HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan juga toleransi sosial. Nah, kita hidup di masyarakat yang beragam, jadi itu penting banget buat menghargai perbedaan. Contohnya kayak dengerin pendapat teman walaupun berbeda saat diskusi kelompok. Nah, lalu ada kayak ikut aksi peduli lingkungan seperti tanam pohon atau saling menghormati saat teman merayakan hari besar agamanya. Nah, ini juga bisa semua diajarin buat jadi orang yang lebih adil, terbuka, atau peduli sesamanya, teman-teman. Lalu yang keenam itu ada kreativitas, keterampilan, dan juga kewirausahaan. Seperti peserta didik itu mempunyai ide kreatif dan suka bikin kerajinan tangan atau jualan online, di sekolah ini tuh bisa membuat bazar kewirausahaan, belajar bikin produk, atau membuat workshop. Contohnya itu kayak peserta didik membuat sabun dari bahan alami, terus nantinya dijual di acara sekolah. Ini juga bisa melatih untuk menciptakan peluang kerja. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada kualitas jasmani, kesehatan, dan juga gizi berbasis sumber gizi yang teridentifikasi. Nah, tubuh yang sehat itu penting banget buat belajar dan juga beraktivitas, teman-teman. Sekolah ini tuh bisa membantu lewat kayak olahraga rutin seperti senam pagi, penyuluhan gizi, dan juga kantin sehat yang menjual makanan bergizi, teman-teman. Misalnya kayak peserta didik itu tuh disuruh untuk membawa bekal sendiri yang seimbang, yang ada nasinya, lauknya, sayurnya, dan buahnya. Ini tuh jadinya nggak cuma enak aja tetapi juga sehat gitu. Lalu selanjutnya yang kedelapan itu ada sastra dan budaya.
Nah, Indonesia kan kaya banget ya tentang budaya dan sastranya. Lalu ini tuh kita diajak untuk mengenal dan juga mencintai itu semua. Kayak misalnya membaca puisi, terus juga belajar tari saman, ataupun tampil di pentas seni budaya. Nah, lewat kegiatan-kegiatan ini tuh kita bisa mengikuti untuk melestarikan dan juga bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia dan juga mengajarkan kepada peserta-peserta didik tersebut. Oke, yang kesembilan yaitu teknologi informasi dan juga komunikasi. Teknologi itu kan keren banget ya, asal dipakai dengan bijak. Nah, di sekolah ini tuh bisa kayak bikin presentasi yang menarik, terus juga riset pakai internet yang benar. Contoh sehari-harinya itu kayak misalnya bikin konten edukatif di TikTok atau pakai Google Classroom untuk membuat tugas. Nah, ini tuh juga bisa membuat peserta didik siap untuk menghadapi dunia digital di masa kini tersebut. Lalu yang ke 10 ada komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kan penting banget ya buat nyiapin kita untuk bersaing di dunia global tersebut. Nah, kegiatan ini tuh kayak misalnya English Cloud ataupun debat yang bisa kita atau peserta didik itu bisa makin pede untuk ngomong bahasa Inggris. Misalnya kayak ngobrol santai sesama teman dalam bahasa Inggris ataupun menonton film tanpa subtitle buat latihan untuk listeningnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jalur atau wadah pembinaan. Pembinaan peserta didik merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan jalur atau wadah yang tepat agar proses pembinaan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, jalur pembinaan peserta didik dapat dilakukan secara melalui berbagai bentuk kegiatan pendidikan yang struktur dan sistematis di lingkungan satuan pendidikan, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Jalur-jalur tersebut memberikan ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang pertama itu ada kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan inti yang tercantum dalam kurikulum dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Nah, kegiatan ini dilaksanakan selama jam pelajaran di kelas dan dirancang untuk mencapai kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Selain itu, kegiatan intrakurikuler juga menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan toleransi. Menurut Ameria tahun 2003, pembinaan karakter peserta didik dapat dilakukan secara efektif melalui integrasian nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua adalah kegiatan kokurikuler. Merupakan kegiatan penunjang yang masih berkaitan dengan pembelajaran formal namun dilaksanakan di luar waktu pembelajaran inti. Contoh kegiatan ini antara lain kunjungan belajar, studi lapangan, penelitian siswa maupun lomba akademik. Tujuan dari kegiatan kokurikuler adalah untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan serta kemampuan problem solving. Lalu yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran dan bersifat pilihan. Nah, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik dalam bidang tertentu. Berdasarkan Permendikbud nomor 62 tahun 2014, kegiatan ekstrakurikuler dari kegiatan wajib dan pilihan. Ekstrakurikuler wajib misalnya pramuka. Nah, untuk ekstrakurikuler pilihan seperti seni, olahraga, rohis, paskibra, dan lain-lainnya. Kegiatan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter seperti kepemimpinan, kerjasama, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Lalu keempat adalah bimbingan dan konseling.
Layanan bimbingan dan konseling atau BK merupakan jalur penting dalam pembinaan peserta didik, terutama dalam aspek psikologis dan sosial. Guru BK membantu peserta didik dalam memahami potensi dirinya, menyelesaikan permasalahan pribadi, sosial maupun akademik, serta merencanakan masa depan. Fungsi pembinaan melalui BK mencakup fungsi pemahaman, pencegahan, pengatasan, dan pengembangan. Lalu yang terakhir adalah organisasi kesiswaan atau OSIS atau MPK. Nah, OSIS atau organisasi siswa itra sekolah merupakan wadah resmi yang dibentuk untuk melatih kepemimpinan, tanggung jawab, dan keterampilan organisasi bagi peserta didik. Melalui OSIS, peserta didik diberi ruang untuk merancang, mengorganisasi, dan mengevaluasi berbagai kegiatan sekolah. MPK, Majelis Perusahaan Keras, sebagai mitra OSIS juga berfungsi sebagai tempat pengembangan kemampuan berpikir kritis dan demokratis. Pembinaan melalui organisasi ini memperkuat aspek soft skill yang penting dalam kehidupan sosial dan dunia kerja. Selanjutnya, terkait karakteristik pencapaian pembinaan di dalam buku Manajemen Peserta Didik karya Prof. Ambar, ada 9 karakteristik pencapaian pembinaan. Yang pertama ialah pembinaan keimanan dan ketakwaan. Pembinaan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral agar peserta didik memiliki akhlak mulia dan menjauhi perbuatan tercela. Upaya ini dilakukan dengan membiasakan pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing, memperingati hari besar keagamaan, serta menanamkan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan. Fokus pembinaan ini adalah menciptakan generasi yang sehat secara fisik dan mental. Program-program seperti penanaman pola hidup sehat, pelaksanaan UKS, penyediaan kantin sehat, serta pendidikan mengenai kesehatan mental menjadi bagian penting dalam mewujudkan hal tersebut. Yang ketiga ialah pembinaan seni budaya. Pembinaan seni budaya bertujuan menggali dan mengembangkan potensi peserta didik seperti sastra musik, fotografi, drama, dan tari. Melalui kegiatan ini, peserta didik diajak untuk mengenal dan mengekspresikan dirinya secara kreatif serta menjunjung tinggi nilai-nilai estetika. Yang kelima ada pendidikan wawasan kebangsaan. Ialah bertujuan menanamkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan tanggung jawab sebagai warga negara seperti upacara bendera, bakti sosial, dan hal lainnya yang memiliki nilai-nilai penguatan wawasan kebangsaan. Yang kelima ialah kepemimpinan. Pembinaan kepemimpinan diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memimpin, membimbing, dan bertanggung jawab. Kegiatan seperti OSIS, pramuka, baris berbaris, dan kegiatan sosial keagamaan menjadi wadah latihan kepemimpinan yang efektif. Berikutnya ialah kepribadian dan budi pekerti. Pembinaan kepribadian dan budi pekerti berfokus pada pengembangan sikap positif, sopan santun, dan perilaku terpuji. Ini dilakukan dengan memperhatikan perbedaan kepribadian individu serta pendekatan yang mempertimbangkan faktor keturunan, lingkungan, dan situasi sosial peserta didik. Selanjutnya ialah kreativitas. Merupakan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara orisinal dan menghasilkan ide-ide baru. Pembinaan ini mendorong peserta didik untuk menjelajahi berbagai gagasan, menggabungkan ide lama menjadi sesuatu yang baru, dan mempertanyakan pendekatan konvensional. Selanjutnya ialah memupuk iklim yang kreatif. Lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk iklim yang mendukung kreativitas para peserta didik. Sekolah harus menciptakan suasana yang terbuka terhadap ide baru dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi. Yang terakhir ialah pengembangan inovasi. Inovasi merupakan hasil nyata dari kreativitas yang diterapkan dalam konteks yang bermanfaat dalam lingkungan pendidikan. Inovasi diarahkan untuk menciptakan ide, produk, atau metode baru yang meningkatkan kualitas pembelajaran dan lingkungan sekolah.
Materi selanjutnya adalah pengembangan model-model kegiatan pembinaan peserta didik. Berikut beberapa model-model kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan pembinaan kompetensi atau potensi peserta didik. Yang pertama yaitu ada kegiatan outbound. Outbound merupakan metode pembelajaran dan pembinaan yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor, yang menekankan pada pengalaman langsung. Dalam konteks pendidikan, metode ini digunakan untuk membina peserta didik secara menyeluruh melalui aktivitas fisik, sosial, dan emosional. Tujuan utama dari kegiatan outbound ini bukan hanya hiburan, tetapi untuk membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan peserta didik melalui learning by doing. Menurut Hakim dan Kumala tahun 2016, secara umum kegiatan outbound bertujuan untuk mengembangkan kepercayaan diri melalui tantangan fisik dan psikis yang mendorong peserta untuk berani mencoba dan bertanggung jawab atas pilihannya, lalu menumbuhkan kerjasama dan komunikasi dalam tim, membangun jiwa kepemimpinan dengan menempatkan peserta dalam peran sebagai pengambil keputusan atau pemimpin kelompok, menginternalisasikan nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, kejujuran, empati, dan toleransi melalui pengalaman langsung yang bermakna. Selanjutnya ada model dan jenis kegiatan outbound. Menurut Susanta, dalam Setiawati tahun 2021 terdapat dua model utama outbound. Yang pertama yaitu real outbound, yaitu melibatkan aktivitas yang menantang secara fisik, mental, seperti panjat tali, arung jeram, dan jungle survival. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membentuk jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan mental tangguh. Yang kedua yaitu ada fun outbound, yaitu permainan ringan yang menyenangkan seperti ice breaking, permainan kelompok, atau game strategi. Meski sederhana, kegiatan ini tetap efektif untuk membina kerjasama tim, komunikasi, dan kepercayaan diri peserta didik. Dalam penerapannya, kegiatan outbound dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan karakteristik siswa, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Dengan mengintegrasikan outbound sebagai bagian dari pembinaan peserta didik, sekolah turut andil dalam menciptakan generasi yang cerdas, tangguh, dan berkarakter kuat. Selanjutnya adalah edutainment. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar peserta didik adalah edutainment. Edutainment sendiri berasal dari gabungan kata education dan entertainment. Dan dalam dunia pendidikan didefinisikan sebagai suatu metode pembelajaran yang menggabungkan unsur pendidikan atau education dan hiburan atau entertainment secara seimbang. Pendekatan edutainment bukan hanya sekedar memberikan suasana menyenangkan, namun memiliki tujuan-tujuan yang dirancang secara pedagogis, yaitu seperti meningkatkan motivasi belajar peserta didik, karena kegiatan edutainment ini mendorong siswa untuk belajar dengan antusias, karena materi yang disampaikan dalam bentuk yang menarik dan interaktif. Menurut Destiani dan Suminar tahun 2020, ketika peserta menikmati prosesnya, keterlibatan mereka dalam pembelajaran pun akan meningkat. Tujuan selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Kegiatan yang bersifat kolaboratif seperti permainan kelompok atau simulasi peran akan membantu peserta membangun rasa tanggung jawab, kemampuan komunikasi, serta keberanian memimpin kelompok. Lalu tujuan selanjutnya ada membangun peserta belajar tanpa tekanan akademik berlebihan. Edutainment menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah dan tidak menakutkan. Peserta akan belajar melalui suasana rileks dan mengurangi stres akan kecemasan belajar. Lalu selanjutnya adalah model kegiatan edutainment. Dalam pembinaan terdapat beberapa bentuk kegiatan edutainment yang umum dan efektif digunakan dalam pembinaan peserta didik. Yang pertama yaitu simulasi atau permainan peran. Peserta diminta memerankan suatu karakter atau situasi tertentu yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Misalnya dalam pelatihan kepemimpinan, siswa bisa diminta memerankan pemimpin rapat atau moderator diskusi. Lalu bisa juga dengan permainan edukatif kelompok. Permainan seperti kuis kelompok, tantangan logika, dan permainan strategi memberikan kesan kompetitif dan kolaboratif sekaligus. Hal ini mendorong semangat belajar sekaligus mempererat kerjasama antar peserta. Lalu, bisa juga dengan aktivitas kreatif berbasis seni dan hiburan. Penggunaan lagu, drama pendek, video pendek, atau bahkan TikTok edukatif dapat dijadikan bagian dari edutainment yang relevan dengan dunia peserta didik saat ini. Lalu model kegiatan selanjutnya ada media visual dan digital interaktif. Media seperti animasi, presentasi, dinamis, atau aplikasi edukasi juga dapat digunakan untuk menanamkan konsep secara lebih menarik, khususnya pada generasi digital natif. Dalam penerapannya, setiap kegiatan harus tetap memiliki indikator pembelajaran yang jelas, sehingga unsur hiburan tidak menggeser esensi edukasinya. Peran fasilitator dalam mendampingi kegiatan ini juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan edutainment. Model kegiatan pembinaan peserta didik selanjutnya adalah pembinaan mental agama. Pembinaan mental agama adalah bagian penting dari pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk peserta didik secara utuh, terutama dalam hal nilai spiritual dan moral. Melalui pendekatan ini, peserta didik diarahkan agar mampu menjalani hidup dengan landasan keimanan yang kuat, sekaligus membangun hubungan yang sehat dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, pembinaan ini tidak hanya berwujud kegiatan keagamaan formal, tetapi juga diwujudkan melalui aktivitas sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai ajaran agama. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara teori, tetapi juga menghidupkan nilai-nilainya dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, pembinaan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran spiritual yang berkelanjutan, bukan hanya saat berada di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan sosial.
Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan dari kegiatan pembinaan mental berbasis keagamaan. Pertama, peserta didik akan lebih mudah membentuk kepribadian yang stabil dan positif, seperti sikap jujur, sabar, dan disiplin. Kedua, dari segi sosial, mereka akan lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan, serta menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Bahkan secara langsung, pembinaan ini juga berpengaruh terhadap pencapaian akademik karena siswa memiliki ketenangan batin dan kontrol diri yang lebih baik dalam belajar. Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan untuk menunjang pembinaan mental agama di lingkungan sekolah antara lain, yang pertama ada ibadah rutin. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan doa bersama, ibadah pagi, dan kegiatan rohani lainnya yang dilakukan secara teratur. Tujuan utamanya adalah membentuk kedisiplinan spiritual serta memperkuat hubungan siswa dengan Tuhan. Lalu, budi pekerti in action. Ini merupakan program yang mendorong siswa untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam perilaku sehari-hari, seperti bersikap sopan, membantu teman, atau mengikuti kegiatan sosial. Dengan cara ini, peserta didik belajar bahwa ajaran agama bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk dipraktikkan. Lalu ada perayaan Hari Besar Keagamaan. Menurut Simanjuntak et al. Tahun 2022, peringatan hari besar agama seperti Natal, Idul Fitri, atau Waisak dapat dijadikan momentum untuk memperdalam makna keimanan dan membina semangat kebersamaan. Dalam kegiatan ini, siswa juga diberi ruang untuk mengekspresikan kreativitas melalui seni, drama, dan kegiatan sosial. Lalu ada pengkajian agama. Bentuk lain dari pembinaan adalah dengan mengadakan kajian agama, baik melalui diskusi kelompok, pemutaran film rohani, maupun pendalaman kitab suci. Dengan pendekatan yang lebih interaktif dan reflektif, siswa akan lebih memahami ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu ada konseling dan pendampingan rohani. Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan secara spiritual atau mengalami permasalahan emosional, sekolah dapat menyediakan layanan konseling keagamaan. Guru atau pembina rohani berperan sebagai pendamping untuk mengarahkan siswa kepada solusi berdasarkan nilai iman. Model kegiatan selanjutnya adalah kompetisi. Salah satu pendekatan strategis dalam proses pembinaan adalah pelibatan peserta didik dalam kegiatan kompetisi. Kegiatan kompetitif memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan potensi terbaiknya, melatih mental berprestasi, serta memperkuat karakter positif melalui proses belajar dan yang nyata dan bermakna. Pemerintah melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI secara rutin menyelenggarakan berbagai ajang kompetisi, baik di bidang seni, sains, teknologi, maupun kewirausahaan. Program-program tersebut diarahkan tidak semata-mata untuk menghasilkan juara, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk mendorong peserta didik menjadi individu yang berpikir kritis, kreatif, dan memiliki daya saing global. Pelaksanaan kegiatan kompetisi di lingkungan pendidikan memiliki sejumlah tujuan penting, antara lain yang pertama, yaitu mengembangkan potensi dan talenta siswa secara optimal. Melalui kompetisi, sekolah dan negara dapat memetakan serta menggali lebih dalam potensi siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Potensi ini akan semakin berkembang ketika siswa diberikan ruang untuk berkreasi, berinovasi, dan berkompetisi secara sehat. Lalu tujuan lainnya adalah untuk menumbuhkan karakter unggul dan jiwa sportivitas. Kompetisi mengajarkan siswa untuk berusaha maksimal, menjunjung kejujuran, menghargai lawan, serta menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan membentuk karakter yang tangguh dan tahan uji di masa depan. Tujuan selanjutnya adalah menanamkan budaya belajar dan semangat berprestasi. Kegiatan kompetisi juga bertujuan mendorong peserta didik agar selalu belajar, dilatih, dan memperbaiki diri untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kompetisi menjadi alat motivasi yang efektif. Lalu tujuan selanjutnya adalah mempersiapkan siswa menghadapi persaingan global. Dalam era kompetitif seperti sekarang, kemampuan untuk bersaing secara sehat sangat dibutuhkan. Kompetisi memberikan pengalaman praktis bagi siswa, bagaimana siswa belajar mengatur strategi, bekerja sama, serta menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan publik. Lalu selanjutnya adalah model dan bentuk kegiatan kompetisi. BPTI Kemendikbudristek menyelenggarakan berbagai kompetisi di tingkat nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat peserta didik dari jenjang SD, SMA, SMK, dan SLB. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. FLS2N ini merupakan ajang tahunan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang seni seperti tari, musik, desain, teater, kriya, dan film pendek. Kegiatan ini menanamkan semangat apresiasi terhadap budaya bangsa serta kreativitas dalam mengekspresikan diri. Lalu lomba selanjutnya ada Lomba Kompetisi Siswa atau LKS. LKS ini adalah ajang bergengsi bagi siswa SMK dan SLB yang menguji kemampuan teknis dan keterampilan kerja sesuai bidang kejuruan, seperti teknik otomotif, tata boga, desain grafis, dan lain-lain. Lomba ini menjadi sarana pembinaan kesiapan kerja dan kompetensi vokasional. Lalu lomba selanjutnya ada ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus atau AKPDBK. Kompetisi ini memberikan ruang yang setara bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk menunjukkan keterampilan dan potensi mereka, baik dalam seni, literasi, olahraga, maupun kewirausahaan. Ini adalah wujud inklusi dalam pembinaan pendidikan nasional. Lalu lomba selanjutnya ada Olimpiade Sains Nasional atau OSN. OSN menjadi ajang akademik yang mempertemukan peserta didik berprestasi dari seluruh Indonesia dalam bidang matematika, IPA, fisika, kimia, biologi, komputer, dan geografi. Selain menjadi tolok ukur prestasi, OSN mendorong terciptanya budaya ilmiah sejak dini. Lalu lomba selanjutnya ada Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI.
Kompetisi ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan ide bisnis berbasis inovasi. Pembinaan melalui fiksi mengajarkan keterampilan wirausaha, kepemimpinan, dan kemampuan melihat peluang di tengah tantangan. Dengan demikian, kompetisi menjadi media pembinaan yang menyenangkan, menantang, dan produktif bagi peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi terbaik dalam dirinya. Kegiatan kompetisi merupakan sarana pembinaan peserta didik yang tidak hanya bertujuan untuk meraih juara, tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter yang positif. Model kegiatan selanjutnya adalah pagelaran. Salah satu metode efektif dalam pembinaan ini adalah melalui kegiatan pagelaran seni dan budaya. Pagelaran memberikan wadah bagi peserta didik untuk mengekspresikan diri, mengasah bakat, serta memahami dan melestarikan budaya lokal dan nasional. Kegiatan pagelaran seni dan budaya memiliki beberapa tujuan utama. Antara lain, yang pertama ada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi dan menampilkan kemampuan seni mereka, sehingga mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi. Lalu, bisa menanamkan rasa cinta dan kepedulian terhadap warisan budaya, sehingga peserta didik berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, serta menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras melalui proses persiapan dan pelaksanaan pagelaran. Melalui partisipasi dalam pagelaran, peserta didik belajar berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan tampil di depan umum yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri dan keterampilan sosial. Lalu selanjutnya ada model kegiatan pagelaran. BPTI menyelenggarakan berbagai ajang talenta di bidang seni dan budaya yang dapat dijadikan model kegiatan pagelaran. Antara lain yang pertama ada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. Ajang yang menggali potensi seni peserta didik di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan khusus. FLS2N ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa seni dan menumbuhkan rasa cinta terhadap seni. Lalu ada juga ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus atau AKPDBK. Wadah bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengembangkan kreasi dan mendapatkan apresiasi dalam bidang seni, olahraga, vokasi, dan literasi. Lalu ada Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas. Kegiatan yang memberikan wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan praktif dalam bidang seni, termasuk seni suara, seni pertunjukan, seni sastra, dan seni rupa. Lalu ada juga Pesta Paduan Suara Gerejawi. Kegiatan ini adalah kegiatan paduan suara yang beranggotakan mahasiswa sebagai bagian dari pembinaan mental, spiritual, moral, dan etika umat Kristen, serta perwujudan iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan pagelaran seni dan budaya merupakan salah satu metode efektif dalam pembinaan peserta didik, karena memberikan ruang bagi pengembangan bakat, karakter, dan keterampilan sosial. Materi selanjutnya itu ada metode atau pendekatan dalam pelatihan dan pembinaan. Terdapat berbagai metode atau teknik yang bisa diterapkan dalam proses pelatihan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Setiap metode tentunya memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan tujuan, waktu, serta situasi pelatihan yang sedang berlangsung. Menurut Arifin dan kawan-kawan tahun 2019, beberapa metode dalam pelatihan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada ceramah. Metode ceramah merupakan metode paling konvensional yang sampai saat ini masih digunakan. Metode ini digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan, pemberian informasi, dan penyajian materi. Metode ini bagus digunakan apabila dalam pelaksanaannya betul-betul disiapkan dengan matang, serta didukung alat atau media dan memperhatikan sasaran atau peserta pelatihan. Namun, yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah isi ceramah agar mudah diterima oleh peserta atau para pendengar, agar memperoleh pemahaman dan stimulus sehingga terdorong untuk melakukan perubahan. Salah satu pertimbangan kenapa metode ini masih digunakan adalah biaya yang relatif rendah. Yang kedua itu ada diskusi. Metode ini adalah teknik pembelajaran yang menghadapkan siswa pada permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah pengetahuan, dan pemahaman peserta didik, bertukar pandangan, dan membuat keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat atau adu argumen, melainkan tukar pendapat dan pengalaman untuk selanjutnya menentukan keputusan bersama-sama dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga itu ada demonstrasi. Demonstrasi adalah metode penentuan prosedur atau praktik tertentu yang diperagakan oleh instruktur dalam sebuah pembelajaran. Tentu, dalam hal ini peserta menyimak dengan seksama dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan demonstrasi, instruktur menunjukkan cara-cara yang benar untuk dilakukan oleh peserta atau penonton. Namun, perlu juga ditunjukkan cara yang salah agar dihindari oleh peserta. Maka, dalam demonstrasi, peserta menyaksikan langsung bahwa apa yang disampaikan benar-benar terjadi dan dapat dipraktikkan. Yang keempat itu ada studi kasus.
Metode ini mengandalkan stimulasi peran sebagai pendekatan pembelajaran, di mana peserta diminta untuk menjiwai karakter tertentu dalam sebuah skenario, baik yang pernah terjadi maupun yang mungkin terjadi di masa depan. Teknik ini dikenal juga dengan istilah play acting, reality prestige, atau psikodrama. Tujuannya adalah untuk melatih kesiapan mental dan respon peserta dalam menghadapi situasi nyata. Dalam prosesnya, peserta lain turut berinteraksi sesuai dengan peran masing-masing, sehingga tercipta dinamika yang mencerminkan kemungkinan kondisi yang akan dihadapi di dunia nyata. Dengan cara ini, pelatihan menjadi sarana untuk membentuk kesiapan emosional dan perilaku dalam merespon berbagai situasi yang kompleks. Yang kelima itu ada role play. Metode role play dalam pelatihan melibatkan peserta yang mengambil peran tertentu dalam suatu skenario yang telah ditentukan, memungkinkan mereka untuk mempraktikkan keterampilan interpersonal, komunikasi, negosiasi, atau penanganan konflik dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Skenario role play dirancang untuk mencerminkan situasi kerja atau tantangan nyata yang mungkin dihadapi peserta, sehingga mereka dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan dan respon tanpa resiko konsekuensi negatif. Setelah roleplay selesai, biasanya diikuti dengan sesi diskusi dan umpan balik dari fasilitator dan peserta lain untuk menganalisis efektivitas tindakan dan mengidentifikasi area perbaikan. Yang selanjutnya itu ada simulasi. Metode simulasi dalam pelatihan adalah teknik yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyerupai situasi kerja atau kehidupan nyata. Peserta ditempatkan dalam lingkungan yang terkontrol dan aman untuk memperhatikan keterampilan, membuat keputusan, dan menghadapi tantangan yang mungkin mereka temui di lapangan. Simulasi dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari role-playing sederhana, studi kasus interaktif, hingga penggunaan perangkat lunak atau perangkat keras khusus yang meniru peralatan dan kondisi kerja sesungguhnya. Tujuan dari diadakannya simulasi ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar melalui pengalaman, berefleksi atas tindakan mereka, dan menerima umpan balik tanpa resiko konsekuensi negatif yang mungkin terjadi dalam situasi sebenarnya. Yang ketujuh itu ada game. Metode game dalam proses pelatihan merujuk pada penggunaan aktivitas terstruktur dengan aturan tertentu yang dirancang untuk tujuan pembelajaran spesifik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari permainan simulasi sederhana, teka-teki, kompetisi kelompok, hingga serious game yang menggunakan elemen desain permainan video untuk menyampaikan materi dan melatih keterampilan. Tujuan utama penggunaan game adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, interaktif, dan memotivasi, sehingga peserta lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan lebih mudah menyerap informasi serta mengembangkan kompetensi yang diinginkan. Yang terakhir itu ada pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Pembelajaran terbuka atau open learning course merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan fleksibilitas penuh tanpa batasan ruang dan waktu, memungkinkan siapa saja untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Konsep ini muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi dan dalam praktiknya sering disandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, dahulu pembelajaran jarak jauh ini dilakukan melalui pengiriman pengajar langsung ke lokasi peserta. Namun kini konsep tersebut telah bergeser seiring perkembangan teknologi. Saat ini pembelajaran jarak jauh lebih ditekankan pada pemisahan fisik antara pengajar dan peserta fisik, serta penggunaan sistem berbasis teknologi seperti media penyampaian materi. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih fleksibel, efisien, dan dapat diakses secara daring, menjadikan pembelajaran jarak jauh ini sebagai salah satu bentuk inovasi dalam dunia pendidikan modern. Guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang kerap kali berhadapan dengan peserta didik dalam proses pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab atas terselenggaranya proses tersebut di sekolah, baik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan. Seluruh tanggung jawab itu dijalankan dalam upaya memfasilitasi peserta didik agar kompetensi dan seluruh aspek pribadinya berkembang optimal. Apabila guru hanya menjalankan salah satu dari bagian dari tanggung jawabnya, maka
perkembangan peserta didik tidak mungkin optimal. Dengan kata lain, pencapaian hasil pada diri peserta didik yang optimal mempersyaratkan pelayanan dari guru yang optimal pula. Oleh karena itu, guru merupakan tenaga kependidikan, maka guru pun bertanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan peserta didik di sekolah. Secara umum dan secara khusus terpadu dalam setiap mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, setiap guru sebagai pendidik seyogianya memahami, menguasai, dan menerapkan kompetensi bidang pembinaan peserta didik. Maka dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa guru memiliki peran dalam pembinaan kompetensi peserta didik. Sebelum itu, menurut ARM 2024, pengembangan kompetensi peserta didik ini tuh dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya yaitu melalui kegiatan intrakurikuler. Nah, kegiatan ini tuh melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dalam proses ini tuh siswa dilatih untuk berpikir kritis saat menyusun ide ataupun pendapat, mengasah kemampuan bahasa saat menyampaikan gagasan secara lisan, dan juga melatih ketekunan ketika menyelesaikan soal-soal yang sulit. Selain itu juga kegiatan akademik, strategi pengembangan kompetensi peserta didik ini juga dapat dilakukan melalui kegiatan layanan konseling yang mencakup aspek pribadi, sosial, pembelajaran, dan juga pencapaian karir. Nah, di luar itu tuh kegiatan seperti kepramukaan, pelatihan kepemimpinan, dan juga kelompok ilmiah remaja itu juga merupakan sangat membantu sekali untuk membentuk kepribadian dan juga kemampuan siswa secara menyeluruh. Nah, untuk mendukung hal tersebut ini tuh guru memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai pendidik saja, tetapi juga sebagai pembimbing. Nah, menurut ARM 2024, dalam menjalankan peran pembinaan terhadap peserta didik ini tuh guru diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mengumpulkan data-data tentang peserta didik. Nah, guru ini tuh perlu tahu nih siapa sih muridnya, dari mana, suka apa, terus sehat atau enggak, butuh bantuan khusus atau enggak. Yang kedua ada mengamati tingkah laku peserta didik dalam situasi sehari-hari. Nah, melalui pengamatan langsung, guru dapat memahami pola perilaku peserta didik dalam berbagai situasi, baik dalam maupun di luar kelas. Nah, observasi ini tuh membantu guru untuk mengenali bagaimana siswa untuk bersosialisasi, menyelesaikan masalah, merespon instruksi, ataupun menunjukkan emosi atau sikap dalam interaksi. Nah, guru ini tuh harus memperhatikan muridnya di kelas, di kantin, ataupun waktu bermain. Contohnya, si A suka bantu teman, si B diam terus nih, kayaknya kayak lagi ada pikiran. Nah, di situ guru bisa tahu nih siapa yang butuh bantuan ataupun dukungan. Oke, yang ketiga, mengenal peserta didik yang memerlukan bantuan khusus. Nah, guru ini tuh harus mampu mengidentifikasi siswa yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan belajar, masalah emosional, gangguan konsentrasi, atau perilaku lainnya. Nah, pengenalan ini tuh penting agar guru tuh bisa memberikan perhatian lebih, menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan murid tersebut. Nah, contohnya itu kayak ada murid yang susah fokus, sedih terus, atau berbeda dari yang biasanya. Nah, guru itu bisa membantu secara langsung menanyakan kepada anaknya ataupun diajak ke konselor. Lalu yang keempat, mengadakan pertemuan atau menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Nah, komunikasi yang baik antara guru dan juga orang tua itu sangat penting dalam membangun sinergi untuk mendukung perkembangan peserta didik. Nah, melalui pertemuan pribadi maupun kelompok, guru dapat menyampaikan perkembangan siswanya di sekolah, seperti mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Contohnya itu kayak ngobrol pas lagi ngambil rapot, terus juga kirim pesan lewat WA soal perkembangan anaknya. Hal ini tuh agar sama-sama mendukung anaknya yang di rumah dan di sekolah untuk perkembangannya. Lalu yang kelima itu ada bekerja sama dengan masyarakat dan juga lembaga lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah peserta didik. Nah, terkadang penyelesaian masalah peserta didik itu tuh membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Guru ini tuh dapat menjalin kerjasama dengan lembaga konseling, pusat kesehatan, organisasi kepemudaan, ataupun tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan tambahan bagi siswa. Nah, dukungan di luar sekolah ini tuh akan memperkuat layanan pendidikan dan juga bimbingan yang diberikan di sekolah. Contohnya kayak ajak ke puskesmas buat penyuluhan kesehatan, terus juga kerjasama dengan lembaga konseling dan lain sebagainya. Hal ini tuh agar masalah anak ini tuh bisa ditangani dengan lebih baik. Lalu yang keenam itu ada membuat dan juga merawat catatan pribadi peserta didik dengan baik. Nah, setiap peserta didik itu kan perlu memiliki catatan perkembangan yang berisi data-data penting seperti hasil belajar, catatan perilaku, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga riwayat bimbingan. Nah, catatan ini tuh bisa menjadi sumber informasi yang berkelanjutan yang bisa dimanfaatkan oleh guru, wali kelas maupun konselor untuk memahami dinamika perkembangan siswanya dan juga untuk merencanakan tindak lanjut pembinaan tersebut. Nah, guru bisa membuat catatan soal anak dari nilai sampai sikap. Catatan ini tuh kayak siapa yang paling aktif membantu temannya, siapa yang hasil tugasnya penting atau karya siswa tersebut itu tuh bagus. Nah, hal ini tuh juga bisa membantu guru untuk mengambil keputusan dalam mengobrol dengan orang tua tersebut.
Yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu. Nah, guru perlu menyediakan sesi bimbingan yang bisa dilakukan secara kelompok maupun individu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, bimbingan kelompok ini tuh dapat membangun kebersamaan dan juga keterampilan sosial. Sementara bimbingan individu ini tuh lebih cocok untuk membahas masalah pribadi yang bersifat sensitif. Nah, kayak misalnya ada murid yang bisa curhat bareng-bareng, ada juga yang butuh ngobrol sendiri. Kayak misalnya ngobrol bareng kelas tentang persahabatan, terus juga kayak ajak siswa yang lagi sedih untuk ngobrol berdua biar anaknya itu tuh nggak ngerasa sendirian. Lalu yang selanjutnya itu ada bekerja sama dengan petugas bimbingan lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah peserta didik. Nah, dalam menangani permasalahan siswa ini tuh guru tidak bisa juga untuk bekerja sendiri. Oleh karena ini tuh kerjasama dengan guru bimbingan atau konseling ini tuh atau petugas terkait ini tuh sangat diperlukan. Dengan kolaborasi yang baik, guru ini dapat saling berbagi informasi dan juga strategi dalam menangani permasalahan siswanya secara lebih profesional dan juga tepat sasaran. Contohnya itu kayak diskusi bareng soal murid yang punya masalah. Terus juga kayak minta saran dari guru BK soal cara pendekatannya ke anak supaya penanganan anak ini tuh lebih tepat dan sesuai. Lalu yang selanjutnya itu yang kesembilan yaitu menyusun program bimbingan sekolah bersama dengan petugas bimbingan lainnya. Nah, program bimbingan yang efektif ini tuh harus dirancang sesuai dengan terencana dan juga kolaboratif. Nah, guru juga perlu terlibat dalam menyusun program tersebut bersama tim bimbingan agar seluruh kegiatan pembimbingan dan konseling di sekolah ini tuh berjalan dengan sesuai kebutuhan peserta didik. Contohnya itu kayak bikin program anti perundungan bareng guru BK. Nah, ini juga bisa mengadakan kelas seperti kelas motivasi sebelum ujian. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah ini tuh makin bermanfaat untuk peserta didik. Lalu yang ke-10 ada meneliti kemajuan peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, guru perlu secara rutin untuk memantau dan juga menilai perkembangan siswa baik di sisi akademik maupun non-akademiknya. Nah, penilaian ini tuh mencakup prestasi belajar, terus juga partisipasi kegiatan sekolah, serta sikap dan juga perilaku sehari-hari. Jadi nggak cuma nilai aja yang dilihat, tapi juga sikap dan juga kegiatan lainnya. Contohnya kayak tanya nih ke pembina ekskul soal anak-anaknya, terus juga seperti lihat anaknya ini tuh aktif nggak di kelas ataupun kegiatan lainnya. Hal ini tuh agar tahu nih anak berkembang atau butuh dibantu atau tidaknya. Lalu yang ke-11 ada menjalankan peran sebagai pengajar dan juga pembimbing secara terpadu. Nah, peran guru ini tuh sebagai pengajar dan pembimbing ini tuh harus berjalan seiring dengan saling mendukungnya. Nah, dalam setiap proses pembelajaran, guru ini tuh tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter untuk memberikan motivasi dan juga mendampingi siswa dalam menghadapi tantangan. Contohnya itu kayak ngasih motivasi nih di tengah-tengah pelajaran. Terus juga seperti dengerin curhat anaknya yang lagi nggak semangat. Nah, ini tuh guru yang care terhadap anak-anaknya ini tuh dapat membuat anak itu betah dan juga berkembang terus. Nah, selain peran penting guru dalam pengembangan kompetensi peserta didik, tetap juga nih membutuhkan strategi yang tepat agar kegiatan tersebut itu tuh dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, ada beberapa langkah nih yang dapat dilakukan menurut ARUM 2024, yaitu yang pertama, mendapatkan guru yang berkualitas. Nah, sekolah ini tuh perlu banget nih memastikan kalau misalkan guru yang mengajar ini tuh emang mempunyai kualitas yang oke, bukan cuma dilihat dari latar belakang pendidikan aja, tapi juga dari kemampuan profesionalnya, cara mengajarnya, sikap sosial, dan juga pastinya kepribadian yang baik. Nah, guru yang berkualitas itu juga bisa menyampaikan materi dengan jelas, terus juga ngerti kebutuhan muridnya dan juga contoh yang baik dalam keseharian tersebut. Contohnya kayak ada nih guru yang ngerti muridnya kesulitan fokus di pagi hari, jadi dia mulai pelajaran dengan ice breaking ringan biar semangat dulu. Nah, guru juga kayak ngajarin biologi tetapi nyambungin materinya itu tuh ke isu-isu yang lagi viral, misalnya kayak perubahan iklim atau gaya hidup sehat. Jadi tuh pembelajarannya ini nggak ngerasa berat dan juga nyambung terhadap realita atau kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu mencari terobosan baru untuk menandingi sekolah unggul.
Nah, biar bisa bersaing nih dengan sekolah-sekolah unggul lainnya, sekolah itu tuh harus berani beda dan juga inovatif. Caranya kayak misalnya bikin program yang kreatif dan juga relevan. Terus juga kayak bikin aturan yang mendorong muridnya itu tuh untuk aktif dan juga mempunyai keinginan sendiri, yang bikin sekolah menjadi menarik dan juga relevan sama perkembangan zaman tersebut. Contohnya kayak sekolah nih bikin program satu siswa satu proyek, di mana setiap anak itu tuh bisa bikin karya sesuai minat. Kayak misalnya ada yang bikin vlog edukatif, terus juga ada yang bikin komik, sampai desain produk. Nah, contoh lainnya juga kayak misalnya adain program ngobrol bareng alumni. Ini juga bisa membuka wawasan siswa tentang dunia kuliah dan juga kerja. Jadinya tuh langsung dari kakak-kakaknya yang pernah duduk di bangku yang sama tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga, menaikkan standar pembelajaran. Nah, supaya murid ini tuh makin berkembang, standar pembelajarannya juga perlu ditingkatin nih. Tapi bukan berarti bikin semuanya jadi susah. Maksudnya itu kayak pembelajarannya itu harus mendorong murid buat lebih semangat belajar, terus juga berpikir kritis, dan juga nggak cepat puas sama hasil yang biasa-biasa aja tersebut. Nah, tapi tentu aja nih standar itu harus dibarengin dengan dukungan yang pas, mulai dari strategi ngajar yang baik, terus juga bahan ajar yang kekinian, sampai suasana kelas yang menyenangkan. Nah, contohnya itu kayak guru ngajakin nih muridnya untuk diskusi kasus nyata, misalnya soal hoax di media sosial ataupun masalah lingkungan, biar mereka tuh bisa berpikir lebih dalam, terus juga lebih logis gitu. Lalu contoh lainnya kayak misalnya bikin kelas tukar pikiran, di mana murid itu tuh diminta ngajarin temanya tentang satu topik. Ini bisa mengasah kemampuan memahami sekaligus komunikasi mereka. Lalu yang keempat adalah mereorganisasikan kurikulum. Nah, kadang kurikulum ini tuh di sekolah terasa berat sebelah atau susah dicerna. Nah, solusinya itu tuh harus diatur ulang, baik dari pelajarannya, urutan topik, cara penyampaian, sampai cara belajar dan juga penilaiannya. Nah, tujuannya itu tuh lebih mudah dipahami, nyambung ke kehidupan murid, dan juga tetap terstruktur dengan baik. Nah, kurikulum yang fleksibel ini juga bikin belajar lebih bermakna dan juga nggak monoton. Contohnya kayak pelajaran sejarah nih digabungkan dengan proyek video, dokumenter. Jadinya tuh kayak muridnya nggak cuma menghafal tahun aja, tetapi juga bisa bikin cerita sejarah jadi hidup gitu. Terus juga kayak misalnya tambah pelajaran opsional seperti coding, desain grafis, ataupun public speaking yang bisa disesuaikan sama minat-minat siswa tersebut untuk mengembangkan kemampuan mereka. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip interaksi edukatif. Interaksi edukatif merupakan hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam suasana pendidikan yang bertujuan untuk mencapai perkembangan pribadi dan akademik peserta didik. Interaksi ini tidak hanya sekedar komunikasi biasa, tetapi merupakan bentuk komunikasi yang mengandung nilai-nilai pembelajaran, pengasuhan, dan pembinaan. Menurut Janarah dan Jain tahun 2010, interaksi edukatif adalah suatu hubungan pedagogis yang mengandung unsur mendidik, membimbing, dan membina, dan mengarahkan peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Hubungan ini berlangsung dalam suasana penuh tanggung jawab, empati, dan kasih sayang. Yang pertama itu adalah prinsip humanistik. Interaksi harus berlandaskan pada penghargaan terhadap martabat dan potensi manusia. Setiap peserta didik dipandang sebagai individu yang unik, yang memiliki kemampuan untuk berkembang. Pendidik harus memperlakukan peserta didik sebagai subjek, bukan objek pembelajaran, menurut Jamlah tahun 2010. Lalu yang kedua adalah prinsip keterbukaan dan kejujuran. Interaksi edukatif yang baik dan dilandasi oleh keterbukaan antara guru dan siswa. Guru harus menciptakan lingkungan komunikasi yang jujur, di mana siswa merasa aman untuk mengungkapkan pendapat, bertanya, atau menyampaikan masalah. Lalu yang ketiga adalah prinsip kesetaraan dan kemitraan. Dalam interaksi edukatif, guru dan siswa memiliki peran masing-masing, namun tidak berarti guru selalu dominan. Hubungan edukatif yang sehat mendorong partisipasi aktif dari peserta didik sehingga tercipta suasana belajar yang dialogis dan kolaboratif. Lalu keempat adalah prinsip keteladanan. Guru sebagai pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik. Interaksi edukatif yang efektif muncul ketika guru mampu memberikan contoh nyata dari sikap, perilaku, dan atau tutur kata sehari-hari. Nah,
anak belajar lebih efektif dari apa yang mereka lihat dan alami, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Lalu yang terakhir adalah prinsip kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Interaksi harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia, psikologis, dan kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip ini menuntut guru untuk memahami latar belakang sosial, emosional, dan intelektual siswa agar pembinaan bersifat personal dan tepat sasaran. Lalu prinsip motivasi dan penguatan positif. Guru perlu memberikan dorongan dan penghargaan terhadap usaha peserta didik. Interaksi edukatif disertai motivasi dan level positif akan meningkatkan semangat belajar dan percaya diri siswa. Lalu yang ketujuh adalah prinsip etika dan moral. Interaksi antara guru dan peserta didik harus menunjuk tingginya nilai etika seperti saling menghormati, kesopanan, dan tanggung jawab. Ini menjadi landasan pembentukan karakter yang kuat dan dalam proses pendidikan. Materi terkait perencanaan program pembinaan peserta didik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kegiatan pendidikan yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Menurut Riana dan Devi tahun 2024, perencanaan yang matang menjadi kunci dalam membentuk kepribadian peserta didik yang berintegritas dan bertanggung jawab. Proses ini tidak hanya terbatas pada penyusunan jadwal kegiatan, tetapi juga mencakup penetapan tujuan yang jelas, identifikasi kebutuhan peserta didik, serta penyusunan langkah strategis untuk mencapainya secara sistematis dan terukur. Lebih dari itu, perencanaan harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak di lingkungan sekolah, seperti guru, staf, dan tenaga kependidikan, guna menciptakan sinergi dalam merancang program-program yang relevan dan sesuai dengan potensi peserta didik. Kepala sekolah dituntut untuk bersikap terbuka terhadap saran dan kritik agar program yang disusun lebih berkualitas dan terima oleh seluruh elemen sekolah. Selanjutnya, kesinambungan antara visi pendidikan dan implementasi kegiatan di lapangan juga menjadi aspek penting dalam perencanaan, karena visi pendidikan harus menjadi arah utama dalam menyusun setiap program pembinaan. Kepala sekolah berperan bukan hanya sebagai perencana, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam program konkret yang terdampak nyata terhadap perkembangan karakter peserta didik. Dengan demikian, perencanaan yang efektif akan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan dan evaluasi program pembinaan yang mampu melahirkan generasi yang tangguh, berkarakter, dan bermoral. Materi selanjutnya adalah strategi pelaksanaan pembinaan kompetensi peserta didik. Pembinaan peserta didik tidak hanya sekedar menekankan pada hasil akademik, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan sosial, fisik, spiritual, dan nasionalisme. Pendekatan pembinaan ini ditegaskan dalam berbagai kebijakan Kemendikbudristek, seperti Permendikbudristek tahun 2024 nomor 8 yaitu tentang standar isi dan PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Sekolah diharapkan menjadi ruang tumbuhnya insan yang beriman, kreatif, sehat jasmani, berbudaya, dan cinta tanah air, serta menekankan pentingnya pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila, iman, dan takwa. Menurut Arum et al. Tahun 2024, pembinaan peserta didik harus berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi, menyentuh aspek spiritual, moral, sosial, dan jasmani. Menurut Arum et al. Tahun 2024, strategi pembinaan harus menyentuh berbagai dimensi karakter siswa agar terciptanya pribadi yang utuh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Berikut ini adalah uraian 7 aspek utama pembinaan peserta didik beserta contoh kegiatan yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama yaitu ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan dimaknai sebagai kesadaran dan kedekatan seseorang kepada Tuhan yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Hal ini juga sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan dimensi pertama dan utama yang harus dibentuk melalui pembiasaan dan lingkungan yang mendukung nilai spiritual. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritual dalam diri siswa, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak.
Bentuk kegiatannya adalah seperti berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar, pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing, kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat atau pengajian rutin, dan memberi ruang siswa berdiskusi tentang nilai agama dan kehidupan. Dua yaitu kepribadian dan budi pekerti. Budi pekerti berkaitan dengan sikap dan perilaku sehari-hari siswa dalam berinteraksi, baik dengan teman, guru, maupun lingkungan. Menurut modul PPK Kemendikbud tahun 2017, penguatan budi pekerti perlu dilaksanakan tidak hanya dalam pembelajaran formal tetapi juga dalam keseharian siswa, lewat keteladanan guru dan aktivitas non-akademik yang mendukung. Tujuannya adalah untuk membiasakan siswa bersikap baik, jujur, santun, dan bertanggung jawab, sehingga bisa diterima di masyarakat maupun dimanapun mereka berada. Bentuk kegiatannya adalah membiasakan salam, senyum, dan sapa. Lalu memberi penghargaan pada siswa yang berperilaku baik, serta penerapan tata tertib yang membentuk kedisiplinan. Lalu bisa juga dengan simulasi perilaku terpuji dalam kegiatan pembelajaran. Lalu aspek ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan berarti kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan mengajak orang lain menuju tujuan bersama. Dalam dokumen MPPKS Dik Kemendikbud tahun 2019, kepemimpinan peserta didik ditekankan sebagai bagian dari penguatan keterampilan sosial abad 21 melalui wadah-wadah organisasi sekolah yang mendidik. Tujuannya adalah untuk melatih siswa agar mampu memimpin dirinya sendiri dan orang lain secara bertanggung jawab dan percaya diri. Bentuk kegiatannya adalah menjadi ketua kelompok belajar atau proyek kelas, ikut serta dalam organisasi seperti OSIS, Pramuka atau PMR, mengikuti pelatihan kepemimpinan siswa atau LDKS, serta mengadakan pemilu OSIS sebagai simulasi demokrasi. Lalu, aspek yang keempat yaitu kreativitas dan kewirausahaan. Kreativitas adalah kemampuan untuk melahirkan ide baru dan berguna, sedangkan kewirausahaan adalah sikap aktif, berani, dan mandiri dalam menciptakan peluang. Dalam panduan kurikulum Merdeka, Kemendikbud Ristek tahun 2022, kreativitas dan kewirausahaan termasuk dalam dimensi berkebinekaan global dan mandiri, serta dapat diasah melalui pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan mental mandiri dan inovatif agar siswa tak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta peluang. Bentuk kegiatannya adalah seperti mengadakan bazar atau pasar siswa, membuat karya seni, kerajinan tangan atau produk sederhana, lomba ide bisnis atau desain produk, dan simulasi kewirausahaan di kelas prakarya atau IPS. Aspek kelima adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Aspek ini berkaitan dengan kebugaran tubuh, kesadaran hidup sehat, dan kemampuan menjaga diri dari penyakit. Permendikbud nomor 64 tahun 2014 tentang UKS menyebut bahwa sekolah harus menjadi lingkungan sehat yang mendorong pembiasaan hidup bersih, sehat, dan aktif secara fisik. Tujuannya adalah untuk membangun gaya hidup sehat, serta meningkatkan ketahanan fisik dan mental siswa. Bentuk kegiatannya adalah pelajaran olahraga yang aktif dan menyenangkan, senam pagi atau jalan sehat bersama, lomba kebersihan kelas dan lingkungan, serta edukasi gizi dan bahaya rokok atau narkoba. Aspek yang keenam adalah seni dan budaya. Seni dan budaya adalah sarana ekspresi dan bentuk penghargaan terhadap identitas bangsa serta keberagaman. Kemampuan peserta didik dalam mengenal, mencintai, dan mengekspresikan nilai-nilai seni dan budaya yang tumbuh dari kekayaan lokal dan nasional. Pendidikan seni berperan penting dalam menumbuhkan empati dan keterbukaan budaya dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang kreatif, terbuka, dan cinta terhadap budaya bangsanya. Bentuk kegiatannya ada seperti pentas seni di sekolah, pameran hasil karya siswa, mengikuti lomba kesenian, mengeksplorasi budaya lokal melalui tarian, lagu, dan cerita rakyat. Aspek selanjutnya adalah bela negara dan wawasan kebangsaan. Kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan negara melalui sikap cinta tanah air, menghargai nilai-nilai Pancasila, dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024, pendidikan bela negara dan nasionalisme adalah bagian dari penguatan pendidikan karakter yang wajib didorong dalam kurikulum dan budaya sekolah. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang peka terhadap kehidupan berbangsa dan siap menjaga keutuhan NKRI. Bentuk kegiatannya adalah seperti upacara bendera dan peringatan Hari Nasional, diskusi tentang Pancasila, demokrasi, dan keberagaman, latihan baris berbaris, pramuka, dan simulasi sidang, serta menyelenggarakan lomba poster bertema toleransi atau persatuan. 7 aspek pembinaan peserta didik ini selaras dengan arah kebijakan Kemendikbudristek dalam membangun sumber daya manusia yang utuh, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat, berkarakter, kreatif, dan mencintai bangsanya. Sekolah memiliki tanggung jawab penuh dalam menghadirkan lingkungan yang mampu menumbuhkan kompetensi ini secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan kelompok minat bakat kegiatan ekstrakurikuler. Pelaksanaan program ekstrakurikuler ini dapat dikoordinasikan oleh pembina peserta didik sesuai dengan pengertian ekstrakurikuler itu sendiri. Menurut Yulianti dan kawan-kawan tahun 2022, ekstrakurikuler adalah kegiatan luar sekolah, pemisah atau sebagian ruang lingkup pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi atau pendidikan menengah, tidak merupakan bagian integral dari mata pelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Luasnya jangkauan kompetensi yang diharapkan meliputi aspek di bawah ini.
1. Kemampuan intelektual. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik mempelajari hal-hal baru dan memperluas pengetahuan mereka melalui berbagai aktivitas dan proyek. Misalnya, kegiatan olahraga dapat membantu peserta didik memahami konsep fisika, sementara kegiatan seni dapat membantu mereka memahami sejarah dan budaya. Yang kedua itu ada kemampuan emosional. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik membangun kepercayaan diri, memperkuat hubungan sosial, dan mengatasi stres melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru. Selanjutnya itu ada kemampuan spiritual. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik memahami nilai-nilai dan keyakinan spiritual melalui kegiatan-kegiatan seperti kebaktian dan kegiatan spiritual lainnya. Yang keempat itu ada kemampuan sosial. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik membangun keterampilan sosial dan memperkuat hubungan dengan teman-teman, guru, dan anggota masyarakat melalui berbagai aktivitas kelompok. Kebutuhan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler melibatkan beberapa langkah strategis yang saling berkaitan untuk memastikan program berjalan efektif, relevan, dengan kebutuhan peserta didik serta visi lembaga pendidikan. Yang pertama, merancang ulang program dan analisis. Langkah pertama adalah meninjau kembali program ekstrakurikuler yang sudah dirancang, lalu membandingkannya dengan program yang sudah berjalan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan realita, serta mengetahui bagian mana yang memerlukan peningkatan. Dengan begitu, lembaga dapat menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan potensi yang ingin dikembangkan. Yang kedua itu ada merumuskan sasaran mutu dan analisis pengelolaan. Setiap kegiatan ekstrakurikuler perlu memiliki sasaran mutu yang spesifik, terstruktur, dan realistis. Melalui analisis pengelolaan, sekolah dapat menilai seberapa efektif setiap unit kegiatan dalam mencapai target tersebut. Ini menjadi dasar untuk memperbaiki sistem manajemen dan mengoptimalkan strategi pelaksanaan agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Yang ketiga itu ada identifikasi faktor pendukung dan penghambat. Dalam proses pengembangan, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong keberhasilan, seperti dukungan dari pihak sekolah, ketersediaan fasilitas, dan antusiasme peserta. Di sisi lain, hambatan seperti keterbatasan waktu, dana, atau tenaga pendamping juga perlu dikenali agar dapat mencari solusi dan alternatif. Dengan memahami kedua aspek ini, program dapat disusun lebih realistis dan terarah. Yang keempat itu ada strategi implementasi. Agar pelaksanaan program lebih optimal, diperlukan kerjasama yang solid antara pihak internal, yaitu guru, siswa, manajemen sekolah, dan eksternal, yaitu komunitas atau mitra luar sekolah. Pengembangan kapasitas, misalnya melalui pelatihan guru, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi seperti platform daring juga mendukung efisiensi dan keterjangkauan program secara luas. Selanjutnya itu ada penilaian berkelanjutan. Evaluasi secara rutin dan berbasis data menjadi kunci keberlangsungan program ekstrakurikuler yang efektif. Hasil dari penilaian ini tidak hanya digunakan untuk mengukur capaian, tapi juga sebagai bahan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan melakukan penilaian yang konsisten, sekolah dapat memastikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tetap berjalan secara relevan, berkualitas, dan berdampak positif bagi perkembangan siswa. Prof. Ambar tahun 2024, setiap satuan pendidikan perlu menyusun program kegiatan ekstrakurikuler paling sedikit memuat yang pertama itu jenis kegiatan. Pilih salah satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang akan diselenggarakan. Misalnya kayak kepramukaan, LDKS, PMR, Paskibra, KIR, dan sebagainya. Yang kedua itu waktu kegiatan, sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud, biar nggak saling bentrok antar ekstrakurikuler. Yang ketiga itu sasaran. Peserta didik yang dikenai kegiatan ekstrakurikuler dapat berasal dari satu atau dari sejumlah sekolah atau madrasah. Yang keempat itu rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan disesuaikan dengan karakteristik jenis kegiatan kurikuler. Yang kelima itu ada tempat kegiatan. Sekolah atau madrasah sendiri dan atau sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan kegiatan yang sama dan atau di tempat yang lain. Peralatan yang digunakan sesuai dengan karakteristik jenis kegiatannya. Misalkan kayak
Paskibra butuhnya apa, kostum kalau mau lomba, gitu-gitu. Atau voli butuhnya bola voli. Terus pelaksanaan utama dan pihak-pihak lain yang terlibat. Terus yang kedelapan ada pengorganisasian kegiatan sesuai dengan karakteristik jenis kegiatan ekstrakurikuler. Jika diperlukan dapat dibentuk kepanitiaan tersendiri agar lebih terstruktur. Terus yang kesembilan ada anggaran, yakni anggaran yang diperlukan dalam kegiatan yang disusun untuk menunjang kegiatan tersebut. Strategi pembinaan peserta didik melalui ekstrakurikuler antara lain berbentuk klub olahraga, seni, iptek, debat, kewirausahaan, klub jurnalistik peserta didik, dan lain sebagainya. Oke, sekarang profil sekolah. Kami melakukan observasi ini ke SMA Negeri 21 Jakarta yang berada di Jalan Tanah Mas Raya, nomor 1 RT 3 RW 1 Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, kami melakukan observasi ini pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2025, yang tepatnya di bulan puasa kemarin, dari pukul setengah 9 sampai jam 12 siang. Nah, nama kepala sekolah pada saat ini yaitu ada Bapak Warsono MPD dengan slogannya yaitu prestasi hebat, pribadi cerdas, berkarakter. Oke, selanjutnya di sini ada visi misi. Visinya yaitu menjaga lembaga pendidikan yang unggul, berbasis karakter dan juga berwawasan global. Nah, misinya sendiri yaitu yang pertama membentuk karakter pelajar Pancasila, lalu berprestasi di bidang akademik dan juga non-akademik. Yang ketiga menjaga dan menciptakan lingkungan yang sehat. Lalu yang keempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah. Lalu yang kelima mengembangkan metode pembelajaran terkini. Yang keenam menetapkan manajemen partisipatif berkelanjutan. Nah, SMA Negeri 21 Jakarta ini tuh berawal dari nama SMA Yayasan Senen yang terletak di Gunung Sahari nomor 14 Jakarta Pusat. Nah, karena menghadapi berbagai kesulitan dalam operasionalnya, sekolah tersebut tuh diambil alih oleh Departemen Pendidikan dan juga Kebudayaan DKI Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1966 dan juga diubah statusnya menjadi sekolah negeri yang tadinya swasta. Nah, langkah ini tuh menjadi awal dari perjalanan SMA Negeri 21 Jakarta sebagai institusi pendidikan negeri yang terus berkembang hingga saat ini. Nah, pada tanggal 1 Januari 1972, sekolah ini tuh resmi menempati gedung baru yang dibangun oleh Departemen Pendidikan dan juga Kebudayaan DKI Jakarta di Jalan Tanah Mas Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Namun karena renovasi dan pembangunannya belum sepenuhnya selesai, siswa yang kelas lainnya itu sempat menumpang dan belajar di SMPN 19 pada pagi hari. Nah, kini SMA Negeri 21 Jakarta ini tuh telah menjelma menjadi salah satu sekolah unggulan di DKI Jakarta dengan akreditasi A, yang setiap tahunnya sekolah ini tuh menerima sekitar 224 murid baru dan juga tidak hanya menekan pada aspek akademik saja, tetapi juga mengembangkan potensi siswanya melalui kegiatan organisasi dan juga ekstrakurikuler. Nah, berkat kombinasi tersebut itu tuh banyak alumni dari SMA Negeri 21 Jakarta ini tuh berhasil melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yang baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu pada kemarin 1 Agustus 2024 kemarin sekolah ini tuh merayakan ulang tahunnya pada tahun yang ke-58 yang menandai bahwa lebih dari setengah abad dedikasi dan juga pencetak generasi bangsa yang cerdas dan juga berkarakter di sekolah tersebut. Nah, teman-teman, kita masuk kepada materi terkait hasil wawancara dengan siswa nih yang telah dilakukan oleh kelompok, yaitu dengan narasumbernya ada Bintang sebagai ketua OSIS, Feliza sebagai wakil ketua OSIS 1 dan juga Arin sebagai wakil ketua OSIS 2. Baik teman-teman, di sini ada pertanyaan pertama terkait apakah kamu mengetahui program pembinaan kompetensi yang ada di sekolah? Tentu saja para narasumber yang kita wawancara ini menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya program pembinaan kompetisi di SMAN Negeri 21 Jakarta. Program ini dirancang untuk menunjang prestasi siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sekolah secara aktif menjalin kerjasama dengan pihak luar, termasuk mendatangkan pembina atau mentor profesional yang ahli di bidang tertentu, misalnya untuk persiapan lomba-lomba seperti Olimpiade Sains Nasional. Sekolah menghadirkan pelatih eksternal yang memiliki pengalaman dan kapabilitas tinggi. Di samping itu, sekolah juga memberikan dukungan administratif seperti perizinan dan fasilitas pendanaan untuk kegiatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pihak sekolah cukup aktif dan terbuka dalam memfasilitasi siswa yang ingin mengembangkan potensinya melalui program-program pembinaan. Nah,
Pertanyaan kedua ini ialah apakah kamu pernah mengikuti kegiatan pembinaan kompetensi? Jika iya, kegiatan apa saja? Nah, di sebagian besar siswa yang diwawancarai mengaku pernah mengikuti berbagai kegiatan pembinaan kompetensi. Mereka terlibat dalam pelatihan lomba, ada juga yang memiliki program yang lain teman-teman. Nah, biasanya tuh program itu dilaksanakan secara terjadwal dan menyeluruh. Biasanya itu dilakukan berdasarkan angkatan seperti kelas 10, 11, dan juga 12. Bahkan ada kalanya pelatih dilakukan secara intensif hingga 1 minggu penuh, di mana siswa diberikan dispensasi dari jam pelajaran reguler untuk fokus mengikuti pembinaan. Tidak hanya lomba berskala besar, beberapa siswa juga mengaku mengikuti lomba-lomba mandiri di bidang-bidang yang belum tersedia ekskulnya di sekolah, seperti lomba piano. Meskipun dilakukan secara pribadi, sekolah tetap memberikan dukungan dalam bentuk dispensasi dan pengakuan terhadap prestasi tersebut. Beralih pada pertanyaan ketiga teman-teman, apakah kegiatan tersebut bermanfaat bagi pengembangan kompetensi? Nah, para siswa ini menilai bahwa kegiatan pembinaan yang mereka ikuti memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan kompetensi mereka. Mereka merasa lebih termotivasi untuk belajar, lebih memahami materi pelajaran, dan mendapatkan strategi belajar yang lebih efektif. Selain itu, keberadaan mentor dari luar sekolah memberikan wawasan baru yang tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga menyentuh sisi psikologis seperti cara mengatur waktu, mengelola stres, dan membangun rasa percaya diri. Hal-hal tersebut tentu sangat berguna dalam menghadapi ujian maupun perlombaan. Beberapa siswa bahkan menyatakan bahwa pelatihan semacam ini membantu mereka menggali potensi diri yang sebelumnya tidak mereka sadari. Nah, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Apakah kamu merasa kebutuhan kompetensimu terpenuhi melalui program tersebut? Nah, siswa merasa bahwa sebagian besar kebutuhan pengembangan kompetensinya telah terpenuhi melalui program pembinaan yang diadakan oleh sekolah. Selain dukungan pembinaan secara teknis dan akademik, sekolah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi siswa untuk bereksplorasi dan berkembang. Meskipun ada beberapa bidang yang belum difasilitasi secara maksimal, secara umum siswa merasa puas dengan dukungan yang diberikan. Terlebih lagi, sekolah juga memperhatikan kebutuhan masing-masing angkatan dan tidak hanya fokus pada siswa kelas yang akhir. Hal ini membuat pembinaan terasa lebih merata dan juga tidak timpang. Nah, teman-teman, terkait pertanyaan berikutnya ialah saran untuk meningkatkan program pembinaan kompetensi di sekolah. Nah, siswa mengusulkan agar materi dan pembicara dalam program pembinaan lebih variatif lagi nih dan relevan dengan perkembangan zaman. Mereka merasa bahwa beberapa materi yang disampaikan terasa repetitif dan kurang menyentuh kebutuhan psikologis para remaja. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar pembinaan tidak hanya terfokus pada motivasi belajar dan akademik saja, tetapi juga mencakup topik-topik penting lainnya seperti kesehatan mental, pengelolaan emosi, dan pengembangan diri. Selain itu, mereka berharap mentor yang diundang bisa lebih memahami karakter generasi muda agar proses pembinaan terasa lebih menyenangkan. Selain kita bertanya terkait pembinaan kompetensi, kita juga bertanya terkait pembinaan bakat dan minat para peserta didik. Nah, pada pertanyaan pertama, apakah kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau klub di sekolah? Nah, siswa dan siswi yang kita wawancara ini yaitu mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang cukup beragam dan menarik, diantaranya adalah basket, futsal, cheerleader, modern dance, paskibra, OSIS maupun MPK serta klub bahasa seperti Japanese Club. Nah, selain itu terdapat juga kelompok-kelompok informal yang dibentuk berdasarkan minat seperti komunitas band antar angkatan atau kelompok seni visual. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi siswa untuk mengekspresikan diri di luar pelajaran akademik serta membangun relasi sosial yang positif di antara sesama siswa. Nah, pada pertanyaan kedua, teman-teman, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya? Sebagian besar siswa menyatakan bahwa ekstrakurikuler yang mereka ikuti sangat sesuai dengan bakat dan minat mereka pribadi masing-masing. Mereka memilih kegiatan berdasarkan ketertarikan dan hobi yang sudah mereka miliki sejak kecil. Misalnya, siswa yang suka menari akan memilih modern dance, sedangkan yang memiliki ketertarikan dalam hal kepemimpinan akan bergabung dengan OSIS maupun MPK. Pemilihan ekskul ini dianggap sebagai pilihan bebas yang sangat dihargai oleh sekolah, sehingga siswa merasa lebih termotivasi dan bertanggung jawab dalam menjalani kegiatan tersebut.
Nah, pada pertanyaan yang ketiga teman-teman, apakah kamu merasa bakat dan minatmu berkembang melalui kegiatan tersebut? Ya tentunya para siswa merasa bahwa bakat dan minat mereka berkembang secara signifikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Mereka mendapat banyak kesempatan untuk tampil, ikut lomba, bahkan menjadi wakil sekolah nih di berbagai event luar. Dalam organisasi seperti OSIS dan MPK, mereka juga dilatih untuk berpikir kritis, penyampaian pendapat, memecahkan masalah, dan mengelola program kerja. Semua keterampilan ini sangat berguna untuk pembentukan karakter dan kepemimpinan di masa depan. Pada pertanyaan keempat yang kami ajukan, apakah kamu merasa mendapatkan dukungan yang cukup dari guru atau pelatih dalam mengembangkan bakat dan minat? Mayoritas siswa merasa mendapat dukungan yang memadai dari guru maupun pelatih. Sekolah memberikan akses terhadap pelatih profesional dari luar, serta menyediakan dispensasi bagi siswa yang perlu waktu latihan lebih intensif menjelang lomba atau pertunjukan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam hal penyebaran informasi atau fasilitas untuk kegiatan yang belum terlalu populer. Contohnya siswa yang memiliki minat di bidang menulis atau pantomim, mereka merasa kesulitan nih karena kurang mendapatkan dukungan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya ekskul resmi atau guru pembina pada bidang tersebut. Nah, selanjutnya terkait apakah saran untuk meningkatkan program pembinaan bakat dan minat yang kamu miliki. Nah, siswa di sini memiliki saran yaitu berharap agar sekolah lebih responsif terhadap aspirasi mereka. Salah satu contoh konkret adalah adanya usulan dari siswa untuk menjadikan kelompok supporter sekolah mereka nih ada Ultras sebagai ekstrakurikuler resmi karena telah memberikan kontribusi positif dalam ajang olahraga seperti DBL. Namun sayangnya usulan tersebut belum disetujui karena dianggap tidak cukup bermanfaat. Siswa merasa bahwa sekolah perlu lebih terbuka dan tidak menilai potensi hanya dari sudut pandang formal maupun akademis, melainkan juga dari aspek kontribusi sosial dan semangat kolektif. Nah, terakhir teman-teman yang kita tanyakan terkait apakah ada bakat dan minatmu yang belum difasilitasi oleh sekolah. Beberapa siswa mengaku bahwa bakat dan minat mereka belum sepenuhnya difasilitasi oleh sekolah. Misalnya mereka yang tertarik pada seni menulis, pantomim, seni lukis, dan musik klasik seperti piano merasa belum mendapatkan wadah atau bimbingan yang memadai seperti pada pertanyaan keempat tadi ya teman-teman. Bahkan untuk kegiatan band pelaksanaannya bersifat mandiri dan tidak termasuk dalam struktur ekstrakurikuler resmi. Meskipun demikian, siswa tetap berinisiatif untuk terus berkarya meskipun dalam kapasitas pribadi. Mereka berharap kedepannya sekolah dapat membuka lebih banyak jenis ekstrakurikuler dan menyediakan pembina yang kompeten untuk mendampingi kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya ialah wawancara Wakasek Kesiswaan. Narasumber yang kami pilih ialah Ibu Suyanti MPD sebagai Wakil Kesiswaan SMA Negeri 21 Jakarta. Oke, kami bertanya kepada Ibu Suyanti bagaimana program pembinaan kompetensi peserta didik di sekolah ini. Lalu Ibu Suyanti menjawab, program pembinaan kompetensi peserta didik di SMA 21 Jakarta dimulai sejak MPRS di mana siswa diperkenalkan pada tata tertib kurikulum dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah memfasilitasi perkembangan minat dan bakat siswa baik di bidang akademik maupun non akademik melalui kegiatan OSN, VSN 2N, dan ekstrakurikuler lainnya. Pembinaan dilakukan secara rutin dan struktur dengan seleksi berdasarkan prestasi siswa. Dukungan diberikan melalui pembinaan pelatih, kualitas pelatihan, dan serta kerjasama dengan orang tua dan lingkungan. Keberhasilan program diukur dari prestasi siswa dan perubahan positif dalam sikap serta karakter mereka. Terus kita bertanya kepada Bu Suyanti, apa saja jenis kegiatan pembinaan kompetensi yang dilaksanakan? Lalu Bu Suyanti menjawab, pembinaan kompetensi siswa di sekolah dilakukan secara rutin, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga atau seni biasanya diselenggarakan 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Sementara itu, pembinaan akademik dilakukan secara
lebih terarah. Si pelatihan untuk Olimpiade Sains Nasional atau OSIN mencakup 9 mata pelajaran. Lalu kami bertanya lagi, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan kompetensi peserta didik? Lalu Bu Santi menjawab, cara mengidentifikasi kebutuhan kompetensi peserta didik di SMA 21 Jakarta dilakukan oleh beberapa pendekatan yang bersifat observatif, aktif mengamati kemampuan, minat, serta potensi dimiliki oleh setiap siswa melalui hasil belajar, partisipasi dalam kegiatan, serta interaksi sehari-hari. Misalnya, jika seorang siswa menunjukkan ketertarikan dan nilai tinggi dalam mata pelajaran tertentu seperti biologi atau matematika, maka ia akan diarahkan untuk mengikuti pembinaan atau lomba di bidang tersebut seperti Olimpiade Sains Nasional. Lalu kami bertanya, apa saja kendala yang dihadapi dan cara mengatasi dalam pelaksanaan program pembinaan kompetensi. Lalu Bu Santi menjawab, dalam pelaksanaan program pembinaan kompetensi peserta didik di SMA 21 Jakarta, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi baik dari pihak siswa, orang tua maupun lingkungan. Salah satu kendala yang berasal dari kurangnya motivasi siswa sendiri. Ada siswa yang ikut kegiatan pembinaan hanya karena ikut-ikutan teman tanpa komitmen atau minat yang kuat, sehingga akhirnya tidak bertahan lama atau berhenti di tengah jalan. Lalu kami bertanya lagi, bagaimana peran guru dan staf dalam mendukung program pembinaan kompetensi? Lalu Bu Santi menjawab, peran guru dan staf sekolah dalam mendukung program pembinaan kompetensi SMA 21 Jakarta sangat penting dan bersifat menyeluruh. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas, tapi juga sebagai pembina, pengarah, dan motivator bagi peserta didik. Mereka bertugas mengamati potensi siswa, memberikan bimbingan, serta mengarahkan siswa untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, baik dalam bidang akademik maupun di bidang non akademik. Lalu kita bertanya lagi kepada Bu Santi, bagaimana sekolah menyesuaikan program pembinaan kompetensi dengan perkembangan zaman, Bu? Lalu Bu Santi menjawab, SMA 21 Jakarta menyesuaikan program pembinaan kompetensi dengan perkembangan zaman melalui pendekatan yang adaptif, evaluatif, dan inovatif. Sekolah secara rutin melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan baik dari sisi efektivitas, relevasi maupun hasil yang dicapai. Jika ditemukan bahwa suatu program kurang berhasil atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa masa kini, maka program tersebut akan diperbarui atau diganti dengan pendekatan yang lebih relevan. Hasil observasi yang telah kami lakukan di SMA Negeri 21 Jakarta itu, sekolah ini telah menerapkan sistem pembinaan peserta didik yang terstruktur dan menyeluruh, mencakup aspek akademik dan non-akademik melalui kegiatan seperti OSN, FLS2N, serta berbagai ekstrakurikuler yang didukung oleh pelatih profesional dan fasilitas memadai. Meskipun begitu, masih terdapat keterbatasan dalam mewadahi kegiatan yang kurang populer seperti seni menulis atau pantomim, yang menunjukkan perlunya perluasan cakupan pembinaan agar lebih inklusif. Secara umum, respon siswa terhadap program ini positif, meski mereka berharap adanya keterbukaan lebih dari pihak sekolah dalam menampung aspirasi dan mengakui kontribusi kelompok non-formal seperti komunitas pendukung olahraga atau biasa disebut ultras. Dengan demikian, pembinaan di SMA Negeri 21 Jakarta sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu dikembangkan agar lebih merata dan adil dalam menjangkau seluruh potensi siswa di SMA Negeri 21 Jakarta. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan. Pembinaan peserta didik merupakan elemen penting dalam pendidikan yang mencakup pengembangan prestasi akademik, karakter, keterampilan, dan potensi siswa secara menyeluruh.
Proses ini harus dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai jalur seperti intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta melibatkan sinergi antara sekolah dan orang tua atau lingkungan sekitar. Strategi pembinaan seperti edutainment, outbound, kompetensi, dan pagelaran seni terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri, kreativitas, dan kemampuan sosial peserta didik. Untuk pendidikan perlu berkomitmen dalam merancang program yang adaptif, relevan, dan berkelanjutan, didukung oleh kebijakan pemerintah serta evaluasi berkala agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dalam masa depan. Sekian pemaparan dari kelompok 5, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dengan ini presentasi dari kelompok 5 kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.